warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang Bapak banggakan, kita kembali lagi bertemu dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah dan dijauhkan dari pandemi COVID-19 ya, yang saat ini masih ada di negara kita. Kita hari ini belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, tema 3, yaitu meyakini bahwa Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Jadi Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Esa artinya satu atau tunggal, dan tidak ada yang lain selain Allah. Jadi Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Ya, jadi semua makhluknya akan diberikan oleh Allah nikmat karunia, tentunya yang dikehendaki oleh Allah. Kita akan bahas yang pertama, subtemanya Allah Maha Esa. Esa dalam bahasa Arab adalah Al-Ahad ya, yang merupakan satu dari Asmaul Husna yang jumlahnya 99 ya. Al-Ahad ya, Ahad ya. Artinya Allah Maha Esa. Esa itu satu, tiada Tuhan selain Allah. Jadi hanya Allah yang wajib kita sembah. Allah bersifat Esa karena Allah juga tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak punya orang tua seperti kita ya. Allah hanya satu. Itu seperti dalam surat Al-Ikhlas ya, ayat 1 sampai 5 yang tentunya anak-anak kelas 3 sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di dalamnya qul huwallahu ahad, katakanlah hai Nabi Muhammad, Allah ahad, Allah hanya satu. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan seterusnya. Artinya kita sebagai makhluk Allah harus yakin bahwa Allah itu hanya Tuhan kita satu-satunya dan tidak ada yang lain. Ya, segala ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah karena kita sebagai makhluknya. Tentunya kita punya kewajiban ya. Yang pertama, dengan kita mengetahui sifat Al-Ahad Allah, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menghambakan diri kepada selain Allah ya. Tidak boleh kita menyekutukan Allah bahkan dengan suatu apapun di dunia ini. Tidak boleh kita juga percaya ya pada kekuatan-kekuatan lain yang datang selain dari Allah, seperti kita percaya ramalan-ramalan, kita percaya pada dukun dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Itu artinya namanya syirik, kita menyekutukan Allah. Yang selanjutnya, kita selalu memperbanyak zikir dan doa kepada Allah. Zikir artinya mengingat Allah, sesering mungkin mengingat Allah. Tidak hanya setelah sholat, tapi setiap kita bernafas. Oh, ini adalah karunia Allah, nafas yang diberikan oleh Allah. Kita baca Alhamdulillah dan seterusnya. Jadi sikapku anak-anak kelas 3, aku percaya bahwa Allah hanya ada satu atau Al-Ahad, dan aku selalu beribadah hanya kepada Allah. Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan untuk subbab yang kedua, yaitu Al-Wahhab atau Allah Maha Pemberi. Artinya Al-Wahhab itu Allah Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada makhluknya yang Dia kehendaki. Allah memberikan tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan, tidak seperti manusia ciptaan Allah yang selalu salah dengan mengharapkan pamrih saat memberi. Allah memberikan kepada makhluknya tanpa diminta.
Allah juga tidak bosan memberikan nikmat kepada manusia. Tidak seperti manusia ya. Jadi Allah tidak akan pernah bosan memberikan kepada kita tanpa batas waktu ya, kapanpun dan dimanapun Allah selalu memberi. Allah juga terus memberi tanpa memberi apapun yang dibutuhkan manusia. Kenapa kita diwajibkan ya, kita diharuskan untuk selalu berdoa kepada Allah, mengharap sesuatu hanya kepada Allah. Jadi Allah pasti akan mendengar doa-doa kita itu. Ya. Terus bukti atau cara kita meyakini bahwa Allah merupakan Maha Pemberi, itu kita tentunya harus melaksanakan beberapa kewajiban. Yang pertama, kita hikmahnya apa? Kita mempercayai Al-Wahhab. Yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Pelajaran yang didapat dengan kita mengetahui Al-Wahhabnya Allah, kita harus suka memberikan sesuatu kepada orang lain, berbagi dengan orang lain. Lalu kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu kita harus ikhlas. Ikhlas adalah tidak mengharapkan imbalan. Lalu memberikan kepada orang lain tanpa disuruh, diminta oleh siapapun ya, baik oleh Pak Guru, Bu Guru atau orang tua. Jadi kita harus datang dari kesadaran kita sendiri, kita memberi kepada yang lain. Lalu berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya. Tuh, sikapku, aku percaya bahwa Allah Maha Pemberi. Aku selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang diberikan Allah. Tentunya sudah paham ya. Nanti contoh-contohnya bisa dibaca di buku Pendidikan Agama Islam yang telah anak-anakku sekalian pegang ya di rumah sambil belajar. Contohnya apa? Kita praktekkan teladan memahami sifat Al-Ahadnya Allah dan Al-Wahhabnya Allah. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.